Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rosipa, kelas non-reg semester 3. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Hani Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Dr. M. Randy Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-7 Hukum Pidana Lanjutan kali ini tentang bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon law atau konkursus part 2. Peraturan perbarengan atau gabungan TP diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai pasal 71. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut forgated hardening diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut forgated handling adalah bentuk konkursus tidak murni. Sistem pemindanaan perbarengan peraturan konkursus idealis pasal 63 KUHP menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemindanaan seperti ini dinamakan aborsi murni, hisapan murni, yaitu pidana yang terbuat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material atau handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi perbedaan perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Perbuatan berlanjut forgasedly handling menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang membuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut forgasedly handling: seorang pembantu yang mencuri uang milik majikan yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Segepok uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikan. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Perbarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65 kejahatan pasal 65 KUHP, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat, contoh melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun
tahun dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah 1/3 kali 9, yaitu sama dengan 12 tahun. Melakukan dua jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun karena melebihi jumlah maksimum pidana. Untuk masing-masing kejahatan, contoh Joni melakukan pencurian dengan ancaman hukum pidananya 5 tahun melanggar pasal 362 KUHP, dan Joni juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancamannya hukuman pidananya 12 tahun. Setelah Joni membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini, Joni dijatuhkan hukum pidananya 15 tahun tambah 1/3 kali 15, 20 tahun. Jadi Joni dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Sekian review pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.